Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, saudara seiman rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan beriman, dan tetap dalam keadaan hati sedang mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, bertemu kembali dalam kesempatan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini kita masih dalam babun fil mubadarati ilal khairat, bab yang membicarakan tentang bersegera menuju kebaikan-kebaikan. Kali ini pada hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u, hadis yang ke-7, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian semua dengan melakukan amalan-amalan, sab'an, sebelum datang 7 hal. Hal tantadiruna illa faqran munsiya, apakah kalian menunggu, apakah yang kalian tunggu kecuali kefakiran yang membuat lupa? Au ghinan mudghiyah, ataukah yang kalian tunggu itu kekayaan yang membuat seseorang melampaui batas? Au maradhan mufsida, ataukah sakit yang merusak? Au haraman mufnida, atau tua yang membuat lemah? Au mautan mujhiza, ataukah kematian yang datang menyergap tiba-tiba? Awid dajjal fasyarruha ibi yuntadhar, ataukah yang ditunggu adalah dajjal? Maka dajjal itu adalah sejelek-jelek barang gaib yang ditunggu. Awis sa'ata fasa'atu adha wa amr, ataukah yang ditunggu hari kiamat? Maka hari kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat menakutkan. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, dan Imam Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan. Saudara sekalian rahimakumullah, berkali-kali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW memberi semangat kepada kita untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, untuk bersegera melakukan amal-amal soleh. Pada hadis kali ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita semua bahwa hendaknya kita ini melakukan amal soleh sebelum datang 7 hal. Yang pertama adalah faqran munsia, kefakiran yang membuat lupa. Saudara sekalian, kefakiran itu pada tingkat tertentu akan membuat seseorang menjadi lalai. Dia hanya disibukkan dengan mencari sesuap nasi, karena baginya saat itu sesuap nasi adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan dalam keadaan seperti itu, maka tidak memungkinkan seseorang bisa beribadah dengan baik. Syukur-syukur yang wajib tidak ditinggalkan. Saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ghinan mudghiyah, atau mungkin kekayaan yang akan membuat seseorang melampaui batas. Karena sungguh saudaraku sekalian, ketika seseorang sudah kaya, maka belum tentu keadaannya sama seperti sebelum kaya. Banyak terjadi ketika sudah kaya, maka dia
kemudian menjadi sombong, maka dia kemudian menjadi enggan untuk berbuat baik, sehingga kemudian amalan-amalan menjadi tidak bisa dia lakukan. Saudara kalian rahimakumullah, kemudian haraman mufnida atau masa tua yang kemudian membuat seseorang maridon mufsida atau sakit yang membuat sakit, yang membuat rusak. Karena sungguh saudara sekalian, ketika masa sakit datang, maka kita akan kehilangan beberapa kesehatan kita. Kita tidak akan bisa leluasa melakukan amal soleh. Mungkin tidak bisa ke masjid lagi, mungkin tidak bisa baca Quran lagi, mungkin tidak bisa melakukan sholat tahajud lagi. Maka mumpung belum sakit, maka lakukanlah amal soleh itu. Kemudian haraman mufnida atau masa tua yang ditunggu, hendaklah berpikir lagi. Orang-orang yang memiliki rencana dia akan beribadah dengan baik ketika masa tua. Saudara sekalian, ketika masa tua yang ada adalah kelemahan, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surah Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami kurangi nikmat kejadiannya. Artinya kekuatannya akan melemah, fungsi-fungsi tubuh akan melemah, dan di saat itu maka beribadah itu menjadi tidak semudah ketika kita masih muda. Saudara sekalian rahimakumullah, atau mautan mujizah, atau kematian yang datang tiba-tiba. Karena sungguh kematian itu tidak ada jadwal yang pasti. Kita semua adalah orang-orang yang menunggu. Tapi apakah kita menunggu kematian untuk beramal? Tentu saja tidak bisa. Saudara kalian rahimakumullah, oleh karena itu mumpung senyampang kita masih diberi nyawa oleh Allah SWT, maka mari kita lakukan amal soleh semampu kita, sebisa kita. Saudara kalian rahimakumullah, awit dajjal atau dajjal yang ditunggu. Saudara sekalian rahimakumullah, sahabat iman yang saya muliakan, ketika dajjal datang, disampaikan dalam beberapa hadis yang sahih bahwa dajjal itu akan datang dengan mengaku sebagai nabi. Kemudian pada tingkat akhir dia akan mengaku sebagai Tuhan, di mana dia bisa melakukan banyak keajaiban. Dan sungguh saudara sekalian, kita ini, umat kita ini, banyak yang suka dengan keajaiban-keajaiban. Dan Dajjal itu rajanya keajaiban-keajaiban. Ketika Dajjal datang, maka bisa dia melakukan keajaiban-keajaiban, menipu banyak orang, mengaku nabi, mengaku Tuhan, sehingga kemudian banyak orang terpikat, banyak orang percaya. Dan tidak mungkin seseorang ketika saat itu dia lalu kemudian bisa beramal soleh, boro-boro beramal soleh, menjaga imannya saja sudah kesulitan. Saudara sekalian rahimakumullah, awisah fasa atau adha wa amr, atau hari kiamat yang ditunggu. Maka hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat berat dan amat menakutkan, sabda Rasulullah SAW. Pada hari kiamat tiba, maka semua orang akan lupa pada keadaan dirinya. Bahkan dikatakan dalam beberapa ayat, orang yang hamil pun keguguran. Ayah lupa pada anak, suami lupa pada istri, saudara lupa dengan saudaranya, dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata, semua hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara sekalian rahimakumullah, maka dari hadis ini tidak ada lagi pilihan bagi kita kecuali segera beramal baik sebelum tiba 7 hal yang kita sebutkan tadi. Karena sungguh pada hakikatnya kita hanya memiliki satu waktu dari 3 waktu. Satu waktu dari 3 waktu. Waktu yang pertama, masa lalu, kita sudah tidak bisa lagi menjangkaunya. Waktu yang kedua, masa kini, di saat inilah kita bisa beramal. Dan waktu yang ketiga, masa yang akan datang, belum tentu kita bisa juga menjangkau. Saudara sekalian,
Sehingga hakikatnya kita hanya punya satu waktu, masa kini. Oleh karena itu, gunakan masa kini untuk banyak berbuat baik sebelum kita tidak mampu melakukannya. Sahabat sekalian rahimakumullah, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa beramal soleh seraya mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, ihdinas shiratal mustaqim. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.